Dasar pria tak berguna. Kau pikir kau siapa berani mengaturku? Besok malam ada reuni, aku pasti akan pergi. Nona Chen, keluarga perlu menandatangani ini. Pergi? Keluarga apa? Ku bilang padamu, apapun caranya, aku harus bertemu Pak Wu. Sudah ku bilang, aku akan membantumu bertemu dengannya. Hei. Diamlah kau. Jika engkau membuatku malu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kak Ye, kau baik-baik saja? Kalian tunggu di sini. Tuan Muda Ye, 3 tahun, aku, Wu, akhirnya menemukanmu. Min, kau keluarlah dulu. Ini bukan salahmu. Akulah yang sengaja tidak ingin kau temukan. Bangunlah. Tuan Muda Ye, ayo cepat kembali denganku. Grup Faifan tidak bisa tanpamu. Aku sudah berjanji pada Tuan Chen akan menjadi menantu selama 3 tahun. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Apa? Menantu? Tuan Muda Ye, kau sekaya raya masih perlu menjadi menantu. Keluarga Chen benar-benar lancang. Tuan Chen telah menyelamatkan hidupku. Ini sudah sepantasnya. Tuan Muda Ye sangat berbudi luhur. Itu benar. Tapi Grup Faifan adalah perusahaan yang kau dirikan sendiri. Grup Faifan ada di tanganmu. Aku sudah sangat tenang. Kau pulanglah dulu. Selama waktu ini, aku akan menghubungimu kapan saja. Perhatikan, jangan sampai identitas saya terungkap. Baik, saya mengerti. Kak Evan, siapa orang tadi? Direktur Eksekutif Pak Wu? Grup Luar Biasa, Pak Wu. Bukankah itu orang yang sangat ingin kamu temui? Reuni. Saya ingin lihat cara apa yang dia gunakan untuk bertemu Pak Wu. Sini, tos dulu untuk Tuan Gu. Silakan. Semoga sukses. Baik-baik. Wan bisnis keluarga Chen akhir-akhir ini agak kurang lancar ya. Kalau kamu mau, saya bisa membantumu. Tuan Gu, Anda baik sekali. Asalkan Anda bisa mempertemukan saya dengan Pak Wu dari grup unggul, saya bersedia melakukan apa saja. Tidak masalah. Pak Wu pasti akan menghormati saya. Biyun, lihat, memang Tuan Gu hebat ya. Pak Wu itu orang penting di grup unggul, bukan orang sembarangan yang bisa bertemu dengannya. Tentu saja, Tuan Gu bukan orang sembarangan. Dia putra Pak Gu dari grup unggul luar biasa. Kamu kok baik sekali sama Wan Kalian jadian saja sekalian. Kamu tidak tahu? Wan sudah menikah, katanya. Dia menikahi seorang menantu laki-laki. Kenapa kamu tidak mengajaknya kemari? Dure? Jangan sebut-sebut sampah itu di depanku. Iya. Aku rasa Wan dan Tuan Gu sangat cocok. Kalian berdua mesra sekali. Bagaimana kalau cium? Diam. Yevan, ngapain kamu kesini? Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu urusanku. Jangan merusak kebahagiaanku. Apakah ini menantu Wan Wan aku tahu kau menikahi seorang menantu laki-laki, tapi aku tidak menyangka dia cacat. Pulang sana. Jangan mempermalukanku di sini. Sampah dari mana ini? Anjing pincang, berani menggonggong di tempat seperti ini. Wan ada kamar tamu di lantai atas. Asalkan engkau melayaniku dengan baik, aku akan membawamu menemui Pak Wu. Tentu saja aku akan ikut denganmu, Gus. Wan aku bisa mengatasi kerugian bisnis keluarga Chen. Sebaiknya engkau pulang bersamaku sekarang. Kau pikir kau siapa? Menyelesaikan? Lucu. Kau cuma sampah yang menumpang di keluarga Chen. Apa hakmu memerintahku? Menantu sampah keluarga Chen, dengan kemampuanmu kau bisa membantu keluarga Chen. Kurasa kau bahkan tidak mampu membeli segelas minuman pun. Kau menilai orang dari penampilannya. Apa katamu,
kau hanya bisa bicara besar. Kau tahu, untuk orang kelas atas seperti kami, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk karaoke. Itu adalah kehidupan yang tidak pernah bisa kau bayangkan seumur hidupmu. Ya Van, cepat pulang. Kau, sampah yang kakinya lumpuh, jangan merusak suasana hati tuanku. Jika aku mampu membayarnya, apa kau akan pulang bersamaku? Mampu membayar? Kau sampai ini pasti sedang bermimpi. Jika engkau mampu membayarnya, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Kau yakin? Gesek kartu. Aduh. Gesek kartu. Sejujurnya, cara engkau memegang kartu itu sangat bagus. Kau berlatih secara khusus ya. Gesek kartu? Kartu pelajar atau kartu lansia? Aku tahu, itu pasti kartu khusus penyandang disabilitas. Permisi, Tuan Bayu, di kartu Anda ini ada berapa uang? Uang beberapa puluh ribu di kartu bus itu tidak cukup. Cukup bagiku untuk berfoya-foya seumur hidup. Tenang sekali, masih saja menyombongkan diri. Hahaha. Kalau kau bisa berlutut dan memanggilku ayah, aku mungkin akan sedikit mengalah dan memberimu jalan keluar. Karena engkau sangat suka dipanggil ayah oleh orang lain, beranikah kita bertaruh? Jika aku membayar tagihannya, kau berlutut di tanah dan panggil aku ayah. Nak, untuk menjadi ayahmu, apa yang tidak aku berani? Jika aku takut pada menantu yang datang ke keluarga istri, bagaimana aku bisa hidup di sini? Kurasa tuanku pasti menang. Sampah ini sepertinya otaknya ditendang keledai. Tempat karaoke kelas atas seperti ini, minum sedikit saja bisa ratusan juta rupiah. Dia berani bertaruh dengan tuanku. Benar, aku belum pernah melihat orang cacat bagaimana berlutut. Hari ini aku benar-benar melihatnya. Bayu, apakah kau sudah gila? Maaf mengganggu Bapak dan Ibu, siapa yang akan membayar? Kurasa lebih baik lupakan saja. One Air, orang cacat ini karena sangat ingin pamer, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Gesek kartunya. Benar-benar tidak tahu diri, sekarang dia kehilangan muka. Dia hanya seorang menantu yang datang ke keluarga istri. Apa yang harus dia permalukan? Geseknya terlalu cepat. Tolong gesek lagi. Pembayaran berhasil. Total pembayaran Rp238.100.000. Terima kasih. Gus, tagihannya sudah kubayar. Tidak mungkin. Kau menantu yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak ini? Gus, melihatnya sendiri. Apa yang tidak mungkin? Jangan bilang Gus yang terhormat. Mau ingkar janji? Bagaimana mungkin aku ingkar janji? Aku tahu. Ini pasti orang suruhanmu. Sialan kau, mau menipuku. Si payah ini memang kakinya tidak berfungsi, tapi otaknya lumayan juga. Sampai membawa orang suruhan. Betul. Seorang menantu tiba-tiba bisa mengeluarkan uang 238 juta lebih. Bercanda apa? Ivan, aktingmu bagus. Aku akan memberimu hadiah. Gus sungguh baik hati. Tidak hanya tidak menyalahkan Ivan pamer dengan membawa orang suruhan, malah memberinya hadiah. Mungkin saja dia menggadaikan celananya demi membayar aktor. Bukankah ini harus diberi penghargaan? Aku akan memberimu topi yang besar. Ivan, kau suka warna hijau? Aduh, Gus, jangan mempermasalahkan si payah ini. Asal kau bisa mempertemukanku dengan Pak U dari grup Faivan, aku akan menjadi milikmu. Pintar. Tapi aku punya satu syarat lagi. Kau harus melihat di pintu, lihat istrimu mengerang di bawahku, apakah lebih bahagia dibandingkan denganmu? Gus, jangan pilih kasih.
Ini pertunjukan langsung, menarik. Aku juga mau ikut. Baiklah, bawa dia. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Tuanku, Tuanku, hebat. Luar biasa, luar biasa. melihat istrimu sendiri akur dengan orang lain, rasanya lumayan juga. Ya, Kau lihat saja di sini. Nikmatilah. 1R, aku beri kau kesempatan terakhir, pulanglah denganku. Aku sudah tidak sabar menunggu 1R. Kenapa dia belum menyerah juga? Dasar sampah, siapa yang mau pulang denganmu? Tuan Gu? Bahkan Pak Wu dari grup luar biasa memberinya hormat. Dasar bodoh, mungkin kau bahkan belum pernah mendengar nama grup luar biasa? Aku juga bisa membuatmu bertemu Pak Wu. Astaga. Teman-teman, apa yang kudengar barusan? Dia bilang bisa bertemu Pak Wu. 1R, suamimu ini sepertinya bodoh, ya. Mulai mengigau. Pertama menyuruh aktor untuk menggesek kartu, lalu bisa bertemu Pak Wu. Sebentar lagi kita bisa melihat orang suruhan lainnya ya. 1R, keluargamu jangan-jangan membuka gedung teater. Yevan, lebih baik kau mati saja. 1R, jangan marah. Kita suruh sampah ini berlutut di sini dan menonton. Bagaimana? Dasar sampah berlutut. Oh, aku lupa. Dia cacat. Tidak bisa berlutut ya. Mau tuan muda ini membantumu? Tidak perlu berbasa-basi denganmu, kau sudah mati. Apa katamu? Dasar menantu pengecut yang tinggal menumpang, mau cari mati. Aku kabulkan. Dure, Biyun, dan kau juga serang dia, hajar sampai mati. Hari ini aku akan mengatur kalian untuk bertemu Pak Wu. Siapa yang mau mengaturku? Siapa yang mau mengatur saya? Aduh, benar-benar ada orang suruhan. Si bodoh ini hari ini untuk menyewa orang suruhan, benar-benar menghabiskan banyak uang ya. Diam. Pak Wu, bagaimana Anda bisa datang? Anda salah dengar. Maksud saya akan mengaturkan seorang wanita cantik untuk Anda. Benarkah, Pak Wu? Pak Wu dari grup Five-An? Ya ampun, bisa berhubungan dengan Pak Wu, sungguh akan menjadi sangat sukses. Pak Ye, halo. Pak Wu, Anda mengenalnya? Tidak kenal, tapi kartu yang dipegangnya saya kenal. Kartu Black Gold tertinggi. Apa? Kartu Black Gold tertinggi. Sampai ini bagaimana bisa memilikinya? Anda tidak salah lihat kan? Apakah kau bilang aku buta? Apa aku tidak mengenalinya? Tidak. Kalian semua sedang apa di sini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mengajak mereka berdua berkeliling. Iya. Tuan Gu mengajak kami berkeliling. Iya kan, Yevan? Tidak ada apa-apa, Tuan Gu ini berniat memberiku pengkhianatan. Tuan Gu ini mau memasangkan aku tanduk. Tuan muda Gu benar-benar hebat. Aku lihat keluarga Gu kalian ingin bangkrut ya. Pak Wu, apa maksud Anda? Apa maksudku? Hanya karena engkau menghina, pemegang kartu Black Gold pantas dipukul. Ayahmu datang pun tak ada gunanya. Atas dasar apa? Hanya kartu jelek, aku punya banyak kartu. Hari ini jika engkau tidak menjelaskannya kepadaku, kita belum selesai. Atas dasar apa? Hanya karena kartu ini hanya ada 10 di seluruh negeri. Bahkan aku harus menjilatnya. Yevan, tidak. Ayah Yevan, aku benar-benar tidak tahu. Anda sebagai orang yang bijaksana, berilah aku kesempatan. Keluargaku kami sepenuhnya bergantung pada jalan hidup yang diberikan Pak Wu baru sampai hari ini.
Ternyata Tuan Muda Gu adalah orang yang menyombongkan diri. Pak Wu sama sekali tidak memperdulikannya. Bukan hanya tidak peduli, Tuan Muda Gu ini di depan Pak U hanyalah seekor anjing. Tuan Muda Ye adalah orang yang benar-benar berpengaruh. Benar, Tuan Muda Ye, tadi aku buta. Aku ditipu oleh si Gu ini. Benar, Tuan Muda Ye, jangan maafkan anjing yang ingkar janji ini. Aku sudah lama tidak menyukainya. Kita makan bersama lain kali. Aku pesan kamar pribadi di hotel besar. Kita ajak beberapa gadis. Iya, benar. Tuan Yanto, Anda begitu tampan. Waner sama sekali tidak pantas untuk Anda. Bagaimana kalau malam ini Anda mampir ke rumah saya untuk minum kopi? Tuan Yanto, Tuan Umar, saya mohon pada kalian, saya masih punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Kumohon, berikan saya satu kesempatan lagi, bolehkah? Sudah kubilang, kau sudah mati. Tuan Yanto, biar saya yang mendorong Anda. Tuan Umar, Tuan Yanto, Tuan Umar. Tuan Umar, tunggu sebentar, Tuan Umar. Tuan Umar, tunggu aku. Ini suamiku, lepaskan aku. Yanto? Yanto, urusan hari ini belum selesai denganku. Kau tidak tahu, ayah sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Di mana kau sebenarnya? Kemarilah, sampaikan, malam ini adakan konferensi pers. Baik. Oh, kamu bisa kenal Pak U? Nggak kenal. Nggak kenal? Lalu bagaimana dengan kartu hitammu itu? Bagaimana ceritanya? Itu dulu, waktu lagi nyebrang jalan, saya nyelamatin cucu seorang kakek dikasih sama dia. Aku udah bilang, pecundang kayak kamu, mana mungkin kenal orang penting begitu? Cepat serahkan kartu hitammu. Kenapa? Dasar pecundang, mana pantas punya barang semewah itu? Lagi pula semua barangmu, tuh punyaku. Oh, tapi kartu itu nggak sengaja jatuh ke toilet. Mau ambil sendiri? Dasar pengecut. Halo? Apa? Ada apa dengan Chandra? Bagaimana keadaannya? Barusan selesai ditangani, kata dokter masih perlu diobservasi. Pakai dokter yang terbaik, pakai obat yang terbaik. Sudah dipindahkan ke ruang perawatan terbaik, dan sudah didatangkan dokter Wahyu yang terkenal. Semua ini berkat Tuan Gu. Dia sama sekali nggak kenal Pak U. Kartu hitam itu juga karena dia nyelamatin cucu seorang kakek, dikasih sama orang itu, cuma beruntung aja. Kukira orang itu sehebat itu, ternyata cuma pecundang. One Air, hutang semalam, ditambah masalah ini, kamu harus melayani aku dengan baik. Soal Chen Yuan, aku khawatir. Aku mohon bantuanmu. Nona, keluarga Tuan Muda Gu bergerak di bidang kesehatan, mereka sangat berpengaruh, jauh lebih baik daripada pria hidung belang pemakan harta wanita yang jauh lebih kuat. Oh, bukankah ini aktor terkenal yang suka meminta bantuan? Lama tidak bertemu. Tuan Muda Gu, atas bantuanmu kepada Chen Yuan, aku Yevan sangat berterima kasih. Tapi urusan keluarga kami tidak perlu kau ikut campur. Yevan, kau pikir kau masih punya Pak Wu yang mendukungmu? Mana mungkin orang tidak berguna sepertimu boleh bicara? One Air, mengapa engkau mau bersama pria cacat yang tidak berguna? Lebih baik kau ikut denganku. Nona, keluarga kita sekarang benar-benar tidak membutuhkan sambat. Jika bisa bekerja sama dengan Tuan Muda Gu, bukankah masalah keluarga akan terpecahkan? Ya, One Air, aku sudah tidak tahan, hampir meledak. Hentikan. Kau berani menantangku? Sampah pincang, seharusnya sadar diri sebagai sampah. Kalau banyak bicara lagi, jangan salahkan aku kalau aku menamparmu. Yevan, diam. Sadari statusmu. Status? Aku adalah anggota keluarga Chen. Yang harus memperhatikan status adalah kalian. Yevan, bisakah kau diam? Jangan biarkan dia bicara. Aku orang luar.
Aku bukan siapa-siapa. Baiklah, penyakit ini aku tidak akan mengobatinya. Kalian obati sendiri. Panggil Pak Tua Hua, kita pergi. Pak Tua Hua, tapi dia murid utama Tabib Qin. Orang biasa bahkan tidak bisa mengundangnya. Bagaimana bisa membiarkannya pergi? Cepat minta maaf pada Tuan Muda Gu. Aku tidak bisa menerima permintaan maaf dari sampah pincang keluargamu. Kecuali dia berlutut padaku, menampar dirinya sendiri, sampai aku puas. Yevan, cepat minta maaf. Jika Tuan Muda Gu puas, bukankah semuanya akan mudah diselesaikan? Kalian tidak tahu malu? Itu kalian. Dia tidak pantas untuk aku minta maaf. Yevan, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki? Tuan Muda Gu, anak ini nanti dengan keluarga Chen kita tidak ada hubungannya sama sekali. Anda mau bagaimana menanganinya? Bagaimana menanganinya? Ini rumah sakit, bisakah kamu tidak berisik? Kapan perawat kecil bisa mengatur saya? Kamu mengejek Cacat fisik Yevan dan mengancamnya dengan nyawa pasien. Kamu masih merasa benar? Min, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Yo, saya mengerti. Kalian saling kenal. Ya, seorang menantu sampah dari keluarga Chen masih bisa memelihara wanita simpanan di luar. Sungguh hebat. Gu, jaga bicaramu. Saya sudah mengatakannya. Kenapa? Saya sudah menggoda istrimu. Saya bilang perawat genit ini adalah wanita simpanan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa kamu bisa melompat dari kursi roda dan memukulku? Saya sudah bilang, urusan keluarga Chen tidak perlu kamu urus. Saya akan mencari dokter terbaik, obat terbaik. Yo, kalian dengar? Hanya seorang menantu sampah, dia bisa mendapatkan dokter terbaik, obat terbaik. Benar-benar tidak tahu dirinya itu apa. Yevan, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Mana ada dokter yang lebih baik? Siapa lagi yang keahlian medisnya lebih tinggi dari Dokter Hua? Mungkinkah yang kamu maksud adalah gurunya Dokter Qin? Yang kubicarakan adalah Tabib Qin. Hahaha. Dengar. Tabib Qin? Kalau engkau bisa mendatangkan Tabib Qin, aku akan memakan semua obat di sini. Yevan, jangan membuat masalah lagi. Jika nyawamu bisa menukar nyawa Chen Yuan, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sudahlah, jangan buang waktu bicara dengannya. Yevan, cepat minta maaf kepada Tuan Gu. Jika terjadi sesuatu pada Chen Yuan, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan pergi melihatnya dulu. Cepat. Tuan Gu, obat tidak boleh sembarangan dimakan, kata-kata juga tidak boleh sembarangan diucapkan. Dasar sampah, masih berani menyombongkan diri. Aku Tuan Muda ini menepati janjiku, asalkan kau bisa menemukan ahli pengobatan selevel dengan Dokter Hua, aku akan memakan semua obat yang ada di sini. Halo, dalam waktu 30 menit temukan dokter terbaik. Ya, aku hanya memberi kalian waktu 30 menit. Hahaha. Hanya memberi kami waktu 30 menit. Kau pikir kau ini siapa? Aku akan memberimu waktu 30 menit. Kita lihat sampai kapan kau bisa berkeras kepala. Ki, apakah ini kamar Chen Yuan? Ya, ini kamar Chen Yuan. Kau kembali, ganti dengan peralatan terbaik, susun kondisinya, kita akan melakukan konsultasi. Baik, Pak. Pak Direktur, ada apa ini? Tuan Gu, pasien ini, agak spesial, kami akan melakukan konsultasi untuknya. Kenapa? Kau mengenalnya? Kenal. Biar aku yang atur, tidak perlu merepotkan Pak Direktur. Di rumah sakit kita ini, sejak kapan seorang awam bisa mengatur dokter? Pak Qin, bagaimana bisa sampai merepotkan Anda? Katanya ada pasien yang membutuhkan, jadi saya datang. Bukan hanya saya sendiri, tapi juga beberapa teman lama. Oh. Sebentar lagi, sampai. Pak Qin, Ketua Asosiasi Medis Pak Qin, beliau kan dokter ahli. Sampah ini bisa mengundang Pak Qin. Jangan-jangan dia penipu? Tuan Muda Gu,
Anda tidak mengenali Pak Tuakin, cepat minta maaf kepada Pak Tuakin. Pak Direktur, bagaimana Anda juga ikut mengacau dengan orang tak berguna ini? Apakah uang yang keluargaku berikan kepada Anda tidak cukup? Pak Tuakin, yang penting kita obati dulu penyakitnya, mengobati dan menyelamatkan orang. Lanjutkan, teruskan aktingmu. Anda tuan muda keluargaku kan? Kudengar kau mengancam Nona Gi dengan nyawa seseorang. Benarkah? Memang kenapa kalau aku yang melakukannya? Aku sangat takut. Kau pikir kau siapa? Aduh, lebih baik kau jangan bicara lagi. Pak Tuakin, obati dulu penyakitnya. Obati dulu. Kukira tuan mudaku mengenali benda ini kan? Ini jimat Raja Obat. Pak Tuakin, jimat Raja Obat telah dikeluarkan. Para tabib harus segera mematuhi perintah. Apa yang Anda lakukan? Ini benar-benar Pak Tuakin? Bagaimana? Bukankah kau bilang aku ini penipu? Karena tuan mudaku tidak mengakui jimat Raja Obat ini, maka mulai sekarang semua orang yang mengakui jimat Raja Obat tidak akan bekerja sama dengan keluargamu. Kau pikir keluargaku akan berhenti bekerja sama hanya karena kau bilang begitu? Seorang dokter masih berani macam-macam dengan keluargaku. Benar-benar lelucon. Entahlah, apakah aku bisa macam-macam dengan keluargaku? Apa aku bisa mengalahkan keluargaku? Kau siapa? Aduh, Pak Wu. Saya tidak tahu Anda datang. Saya hanya bercanda, hahaha. Kau ini ada masalah di rumah, tidak memberitahuku. Jika aku datang lebih awal, tidak akan ada masalah ini. Saya tidak tahu situasi saat itu. Pak Wu, apakah ini ahli yang Anda undang? Benar. Lewat sekalian membantu anak muda ini, dia tidak suka merepotkan orang. Hari ini, kalau aku tidak tahu, akan jadi masalah. Pak Kin, Direktur, silakan masuk untuk perawatan. Min, berikan obatnya pada. Bukankah sampai ini tidak kenal Pak Wu? Ya, Sialan. aku juga tidak tahu kenapa. Pak U dan Pak Win, apa mereka juga datang karena sampah ini? Mana mungkin salah orang kan? Memikirkannya lagi, sampah tetaplah sampah. Lalu siapa yang punya pengaruh sebesar ini? Tuan Gu mau kemana? Saatnya minum obat ini. Aku mau ke toilet. Ke toilet. Tuan Gu, ketakutannya. Bukankah tadi kau menyuruhku berlutut dan menampar diriku sendiri? Apa? Kau menyuruh siapa berlutut? Apa? Kau menyuruh siapa berlutut? Aku. Tuan Yanto salah dengar. Aku yang mau berlutut. Memaksa orang berlutut dan juga mengancam nyawa orang lain. Kurasa keluargaku tidak pantas lagi berada di industri kesehatan. Pak Wu, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Pergi, memohon padaku juga percuma. Tuan Yanto, Ayah Yanto, maafkan aku ya. Tuan Yanto, kumohon. Ayah Yanto. Memaafkanmu juga bukan tidak mungkin. Asal kau bisa memaafkanku, apapun akan kulakukan. Benar. Kalian kan butuh uang, aku punya uang, berapapun aku bisa kasih. Aku tidak butuh uang. Karena kau sudah kalah taruhan, maka makanlah ini. Tuan Yanto, kau minta uang, berapapun aku kasih. Kalau dimakan, ini bisa mati. Kau pikir aku kekurangan uang? Bantu tuanku minum obat.
Yanto, Yanto. Hei, Suster, kemarilah. Nona Chen, ada yang bisa kubantu? Kelihatannya sih polos. Tapi entahlah, di ranjang pria, gimana genitnya? Nona Chen, tolong jaga bicaramu. Nona Chen, tolong bicara dengan hormat. Hormat? Oh, tidak tahu kalau Yevan itu sudah menikah? Masih saja mau menggodanya? Aduh, aku lihat rumah sakit ini bukan berdasarkan kemampuan dalam memilih orangnya. Coba bilang, sudah berapa banyak yang kau tiduri? Yevan juga sebenarnya tidak pilih-pilih. Barang bekas yang dibuang orang lain masih juga mau dipungutnya. Jijik. Nona Chen, pekerjaan saya bersih. Saya dan Kak Yevan tumbuh besar bersama sejak kecil. Saya melindunginya karena persahabatan. Tolong jangan bicara sembarangan di sini. Persahabatan? Persahabatan macam apa yang membuatmu rela kehilangan pekerjaanmu? Membohongi orang bodoh ya? Siapa yang bodoh? Apa Nona Chen tidak sadar? Perasaan mungkin bagi Nona Chen tidak berharga, tapi tidak semua orang seperti Nona Chen. Baiklah, aku tidak akan mempermasalahkanmu, perawat kecil. Kau beritahu aku, apa hubungan Yevan dengan Direktur Wu? Apa hubungan mereka? Katakan padaku. Saya hanya tahu Kak Yevan dulu bekerja di perusahaan Direktur Wu, tapi tidak tahu apa hubungannya dengan Direktur Wu. Bukankah Nona Chen istri Kak Yevan? Kenapa pertanyaan seperti ini malah ditanyakan kepadaku orang luar? Kurang ajar kau. Ku beritahu kau, walaupun Yevan itu sampah keluarga Chen kami, dia tetaplah sampahku. Aku tidak menginginkannya, bukan berarti engkau boleh memungutnya. Nona Chen, tolong bicara dengan hormat. Ya ampun, bau amisnya engkau tercium dari 10 meter. Kau yang amis, wanita bersuami menggoda pria lain. Kau yang amis, kau yang amis. One Air, kamu gila. Perempuan jahat, tamparan ini akan membuatmu ingat berapa berat badanmu. Meskipun kamu hanya sampah keluarga Chen, kamu tidak pantas menginginkannya. Nanti aku akan menghabisimu. Kamu... Ayah, siapa Yevan? Saya ini, Tuan Muda Gu, masa ditindas oleh sampah sepertinya? Bukankah ini mempermalukan keluarga Gu? Sampah itu hanya pion yang didorong oleh keluarga Wu. Sedangkan keluarga Wu itu... Keluarga Wu jelas-jelas mengincar ayah. Sampah Yevan itu silakan bereskan. Keluarga Wu hanyalah anjing penjaga. Tidak akan lama lagi mereka bisa sombong. Hahaha. Kak Yevan, Paman, Kak Yevan sudah pulang. Ya, Yevan sudah pulang. Min, sama ini terima kasih telah merawat ayah. Kak Yevan, jangan sungkan. Paman menganggapku sebagai anak perempuannya sendiri, merawat beliau adalah kewajibanku. Yevan, kamu harus berterima kasih pada Min. Hanya dia yang mau merawat orang tua sepertiku ini. Apakah Rati sudah pulang? Ada di kamar dalam. Jarang-jarang pulang. Kebetulan hari ini semua pulang. Kita sekeluarga kumpul bersama ya. Aminah, wajahmu kenapa? Tidak apa-apa. Digigit nyamuk. Kak, aku mau ambil sesuatu. Bilang sama kakak, apa ada orang yang mengganggumu? Tidak ada. Benar-benar tidak ada, Kak. Benar-benar tidak ada. Kamu bilang sama kakak? Kau cacat masih bisa membela orang lain? Kurasa kau hanya bisa omong kosong saja. Maafkan aku, Kak Yevan. Kakimu. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Yevan, siapa yang menyuruhmu datang? Liu Qing, dia kakakmu. Jangan bercanda, aku tidak pernah mengakuinya. Siapa yang mau berhubungan dengan orang cacat? Lebih baik kau menjauh dariku. Qing, inikah orang cacat?
yang kau bilang jadi menantu. Dialah. Ku kenalkan padamu, ini pacarku, Xiaorong. Dia adalah pewaris perusahaan besar, jauh lebih baik darimu. Hari ini, dia datang untuk membicarakan kerja sama dengan grup Faifan, sekalian membawanya untuk bertemu ayah. Grup Faifan? Kami baru saja bersama Direktur Wu. Kak Min, kusarankan kau jangan terlalu sering bergaul dengan kakakku yang tidak berguna itu. Kau jadi ikut-ikutan suka membual. King, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Apa aku salah? Ayah, lihatlah, apel. Ini, Arguoto, sampah apa ini semua? Lihat ini, ginseng berusia 100 tahun, Maotai berusia 30 tahun. Ayah, siapa yang benar-benar baik padamu? Apa kau tidak bisa melihatnya? Liana, kaya raya membuatmu merasa hebat. Saat paman sakit, apa kau pernah merawatnya sehari saja? Xiaomin, ini urusan keluargaku. Apa hubungannya denganmu? Sayang, bagaimanapun juga ini, ketulusan hatinya. Jika ada uang, sumbanglah uang. Jika tidak ada uang, sumbanglah tenaga. Keluarga kita jarang berkumpul. Kalau kamu masih berbicara dengan nada sinis seperti ini, bawa barang-barangmu dan keluar. Ayah, aku ini putri kandungmu. Sekarang ayah, demi orang cacat yang dipungut ini, ayah mau mengusirku? Paman, tenangkan diri Anda. Mana King? Dia juga takut miskin. Jangan salahkan dia. Lagi pula, kalau mau hidup enak, tanpa uang rasanya sulit. Keluarga kita selalu kekurangan uang. Bukankah hidup kita baik-baik saja? Kata-kata Anda itu salah. Cing ingin hidup, ingin membeli apapun yang dia mau, itu tidak salah kan? Makan sirip ikan hiu dan sarang burung walet, dan makan nasi ubi. Bukankah sama-sama mengenyangkan perut? Paman, nasi dan ubi tidak bisa membayar utang King di luar sana. Utang apa? Berapa banyak sih? Tidak banyak. Sebenarnya ada apa? Jelaskan padaku. Paman, tenangkan diri Anda. King, dia hanya suka pamer dan bermain-main. Berutang sedikit uang saja, 300 juta rupiah saja. Saya masih mampu membayarnya. Hah? 300 juta rupiah? Aduh, celaka. Ayah, jangan marah dulu. 300 juta rupiah akan saya cari jalan keluarnya. Kakak. Menantu yang tidak berguna, kamu bisa mendapatkan 300 rupiah, sudah cukup bagus. 300 juta rupiah, kamu tahu berapa banyak uang itu? Sepertinya seumur hidupmu belum pernah melihat uang sebanyak itu. Bagaimana mungkin dia pernah melihatnya? Dia hanya tahu menyombongkan diri. Mengandalkannya, lebih baik aku yang menjual diri. Aduh, dosa apa aku ini? Kenapa aku punya anak sepertimu? Anak perempuan yang tidak tahu malu. Aku tidak mencuri atau merampok. Kenapa aku tidak tahu malu? Diam semuanya. Kalau bukan karena King yang masih lumayan cantik dan aku bersedia menerimanya dan membantunya membayar hutang, kalau bukan karena aku, kalian sekeluarga jual diri pun tidak akan bisa mendapatkan 300 juta rupiah ini. Yang harus diam itu kamu. Kamu masih berani membantah? Ku bilang sebaiknya sikapmu lebih baik padaku. Kalau tidak, urusan ini tidak akan kurus lagi. Biar dia jual diri saja. Bukan hanya dia, tapi kalian juga. Sebaiknya kamu diam. Sayang, jangan marah lagi dong. Fen, sebaiknya kamu cepat minta maaf. Nanti aku ikut kena masalah. King, hutang itu kan kamu sendiri yang buat. Kalau kamu tidak mampu membayar ya sudah. Sekarang kamu malah menyalahkan. Kak Fen. Urusan keluargaku, kapan? Giliranmu ikut campur, sampah tetaplah sampah. Kumpul jadi satu pun, tetap saja sekelompok sampah. Aku hanya bicara apa adanya. Biasanya tidak pernah pulang. Kali pulang pasti tidak ada hal baik. King, cukup. King, kamu ngapain? Siapa suruh dia banyak bicara? Banyak bicara ya pantas dipukul. Kamu banyak bicara. Kalau berani keluarkan uangnya. Apakah ini rumah Yevan? Iya. Anda siapa? Oh, saya dari grup Fevan. Mencari Yevan ada urusan. Apa Anda salah orang? Orang dari grup Fevan mencari pecundang itu untuk apa? Bukankah seharusnya mencari suami saya si Orong?
saya dan Direktur Gu dari perusahaan Anda berhubungan baik. Anda tanya dia apakah salah orang. Direktur Gu yang mana? Tentu saja Direktur Gu Tongming. Selain dia di grup Feifan, siapa lagi yang pantas disebut Direktur Gu? Sekarang siapa yang tidak tahu di grup Feifan, Direktur Gu sangat berkuasa. Saya sarankan Anda lebih baik jalin hubungan baik dengan suami saya, Xiaorong. Nanti kami akan bicara baik tentang Anda di depan Direktur Gu, dan Anda tidak perlu setiap hari bersusah payah menjadi pesuruh orang lain. Seperti orang susah berjalan untuk orang lain. Kalian membantu saya bicara baik dengan Gu Tongming? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Berani memanggil nama Direktur Gu secara langsung? Kalian ini siapa sebenarnya? Saya datang untuk mencari Evan. Kalian mengacau apa di sini? Kami meminta Anda untuk memastikan ini demi kebaikan Anda. Grup Feifan tidak mungkin memiliki urusan dengan seorang pecundang. Sekarang grup Feifan, kok isinya orang macam-macam? Kalau ada beberapa idiot seperti Anda, mungkin grup Feifan akan bangkrut. Minggir. Saya ingin menemui Evan. Tolong minggir. Tidak perlu mencari saya di sini. Grup Feifan bukan tempat sembarang orang bisa ikut campur. Selamat datang kembali Tuan Bayu. Terima kasih Pak Wu sudah menjemput saya. Menjemput Anda kembali ke grup, saya harus datang sendiri. Apa? Grup? Pak Wu, Anda Pak Wu dari grup luar biasa? Apa hubungannya denganmu? Lalu, sampah ini. Diam, Tuan Bayu adalah ketua Dewan Direksi grup luar biasa saya. Beraninya kau tidak menghormatinya? Ini tidak mungkin. Masa saya tidak kenal ketua Dewan Direksi saya sendiri? Pak Wu, Anda jangan bercanda. Kau ini siapa sebenarnya? Dia namanya Xiaorong. Dialah yang menyuruh seluruh keluarga saya untuk menjual diri. Apa? Berani sekali. Hei, selidiki Xiaorong dari perusahaan mana dia. Hentikan semua kerja sama kita dengan mereka. Pak Wu, hubungan kami dengan Direktur Gu cukup baik. Anda tidak bisa melakukan ini. Direktur Ye, kami tahu kami salah. Saya yang salah menilai Anda. Dasar anak sial. Apa yang sudah kau perbuat? Membuat grup luar biasa? Menghentikan semua bisnis perusahaan kita? Ayah, aku tidak peduli bagaimana caranya. Selesaikan masalah ini untukku. Kalau tidak, kita berdua akan mati bersama dengan perusahaan. Ini tidak mungkin. Ini palsu. Evan, maaf, kami salah. Maafkan aku kali ini ya. Kalau tidak, ayah akan membunuhku. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Liu Qing, budi baik ayah angkatku dalam membesarkanku tidak akan pernah aku lupakan. Masalahmu bisa aku bantu selesaikan. Tapi kalau engkau mengulanginya lagi, aku tidak akan membantumu lagi. Ayo pergi. Bukankah kau bilang kau sangat hebat? Kenapa sampai pecundang bisa menginjak-injakmu? Pecundang? Pecundang bisa kenal, Pak Wu. Kalau saja kau tidak bilang dia pecundang, kita sudah dekat dengannya. Kau masih berani bicara? Dia memang... Diam. Sudahlah. Pak Gu masih ada urusan denganku. Aku masih harus membereskan masalahmu. Cih, dasar brengsek. Direktur utama grup Qi, hadiah besar untuk putrinya yang hilang bertahun-tahun, dan ada fotonya. Tanda lahir ini, sepertinya aku pernah melihatnya. Ternyata dia. Sekarang, aku tidak perlu lagi bergantung pada Xiaorong, brengsek itu. Halo, aku tahu putri direktur utama kalian ada di mana. Jumlah hadiahnya benar kan? Pak Wu, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Grup dikelola dengan sangat baik. Ini sudah menjadi tugas saya. Saya selalu menantikan Anda kembali untuk memimpin. Memimpin apa? Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja untuk
menyelesaikan urusan kita sebelumnya? Bagaimana? Seekor anjing menemukan tuannya, jadi suaranya menjadi lebih keras. Van, dasar sampah, kau benar-benar pandai bersembunyi. Tapi tidak masalah. Jika engkau sangat suka menjadi sampah, maka tetaplah menjadi menantumu dengan tenang. Grup Feivan akan diambil alih oleh Pak Gu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau akan segera tahu. Van, ini semua karena kau memaksaku. Aku sudah memohon berkali-kali, tapi kau tidak mau melepaskanku, maka jangan salahkan aku. Kau sok di depanku, bagaimana rasanya akan segera mati? Di wilayahmu sendiri, tidak enak kan? Rong, siapa engkau? Grup Feivan, kapan giliranmu mengacau di sini? Pak Wu, aku memberimu muka, jadi aku memanggilmu Pak Wu. Jika aku tidak memberimu muka, kau bukan apa-apa. Jangan terlalu sombong. Sombong? Hahaha. Lalu bagaimana jika aku sombong? Sekarang Grup Feivan, semua departemen penting diisi oleh orang-orang Pak Gu. Sekarang Grup Feivan adalah milik Pak Gu. Anjing gila, tampar dia. Jangan main-main denganku. Pak Wu, orangku, beraninya kau sentuh. Gu Tongming, kau hanyalah seorang direktur di hadapan ketua dewan direksi, masih berani bersikap sombong. Ketua dewan direksi, kau benar-benar berpikir orang cacat dengan gelar ketua dewan direksi bisa menekan keluarga Gu? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Berani-beraninya engkau membawa orang untuk mengepung Tuan Muda Ye? Aku ingin apa? Bukankah kalian bilang ada ketua dewan direksi di atasku? Kalau begitu aku akan menyingkirkannya. Berani sekali. Berani sekali kau tidak sopan kepada Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye hanya orang tidak berguna. Orang cacat, apa haknya memimpin Grup Feivan? Karena dia ketua dewan direksi Grup Feivan. Gu Tongming, semua yang dimiliki keluarga Gu diberikan oleh Grup Feivan. Karena aku yang memberikannya, aku juga bisa mengambilnya kapan saja. Aku tahu kalian, semua dihasut oleh Gu Tongming. Tidak tahu maka tidak bersalah. Sekarang pergi, aku akan menganggap tidak ada yang terjadi. Saudara-saudara, jangan dengarkan omong kosongnya. Hari ini kalian semua datang untuk mengepungnya. Dia pasti akan mencari kesempatan untuk menghajar kalian. Sekarang dia hanya menipu kalian untuk pergi. Apa yang kukatakan, Yevan, pasti kulakukan. Omong kosong. Hari ini aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Selama kalian berdua tidak ada, seluruh Grup Feivan akan menjadi milik keluarga Gu. Saudara-saudara, serang. Cepat serang. Habisi mereka. Kalian semua pahlawan besar grup unggul. Masih ragu apa lagi? Sekumpulan pengecut. Yevan, kau membuatku kehilangan muka. Aku akan menghabisimu hari ini. Sampah. Masih berani melukai Tuan Muda Ye? Gu Tongming, anak buahmu hanya segini kemampuannya, masih berani macam-macam denganku? Kalian semua biasanya saat menerima keuntungan tidak terlihat ragu seperti ini. Kepala Wang, dalam hal seperti ini, satuan pengamanan harus memberi contoh. Tuan Muda Ye, maafkan saya. Berani kau? Kepala Wang, bagaimana kondisi kesehatan ibunda Anda sekarang? Jika ada waktu, saya akan menjenguk beliau. Apa yang kau bicarakan, kau pikir kau bisa membuat anak buahku berkhianat hanya dengan kata-kata? Apa maksud Anda? Apakah Anda yang menyelamatkan ibu saya? Saya sudah menemukan pengemudi yang menabrak dan saya akan memberitahumu. Budi Tuan Muda Ye sangat besar. Saya bersumpah setia kepada Tuan Muda Ye. Rendahan. Kau, saat kau menerima keuntungan dari keluarga Gu, kau bersumpah dan mengatakan kepadaku akan selalu mematuhiku. Penipu, Pak Gu, apa engkau benar-benar berpikir gerakan kecilmu tidak diketahui siapapun? Ku beritahu kau, Tuan Ye sudah lama tahu tentang gerakan kecilmu ini. Hanya saja mengingat keluarga Gu kalian berjasa kepada Grup Feivan, kami tidak mengungkapkannya saja. Bagus, bagus, bagus.
benar-benar licik. Yevan, tapi jangan terlalu cepat berpuas diri. Kunci teknologi inti grup sudah ada di tanganku. Selama aku menekan jariku dengan lembut, grup Five-Fun, teknologi inti yang menjadi sandaran hidup, akan tersebar ke seluruh dunia. Hari ini, jika aku tidak mendapatkan grup Five-Fun, aku akan membuat seluruh grup Five-Fun menguburku. Pak Gu, keluarga Gu kalian, sudah berapa banyak yang dikorbankan untuk grup? Apa kau tidak tahu? Kau tega membiarkan keluarga Gu kalian, jerih payah seluruh keluarga, hancur begitu saja? Pengorbanan keluarga Gu kami, bukankah semuanya menjadi milikmu? Kau masih berani mengatakan pengorbanan keluarga Gu kami? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Gu kami bekerja keras sampai ini kembali dan ingin mengambil semuanya. Mana ada hal sebaik ini? Jika aku tidak mendapatkan grup Five-Fun, biar grup Five-Fun masuk neraka. Gu Tongming, kau gila. Aku sangat sadar. Aku telah merencanakan ini selama bertahun-tahun untuk mendapatkan grup Five-Fun. Sekarang rencanaku telah kau hancurkan. Apa yang tidak bisa kudapatkan akan kuhancurkan. Kau berani? Gu Tongming, tenanglah. Letakkan remote itu, kita bisa membicarakannya dengan baik. Membicarakan apa? Kau pikir aku tidak berani? Mati bersama? Hahaha. Mari kita mati bersama. Gu Tongming, jangan terburu-buru tertawa. Tidakkah kau mau melihat lagi? Jika kunci dienkripsi dipecahkan, ruang mesin inti akan hancur sendiri. Seluruh grup akan membunyikan alam. Kenapa begitu sepi? Gu Tongming, karena rencanamu begitu matang, bagaimana mungkin aku tidak siap? Bagaimana jika remote yang kau pegang itu palsu, yang asli ada padaku? Mungkinkah kau sudah tahu? Siapa Tuan Muda Ye? Segala sesuatu di grup ini tidak bisa lepas dari mata Tuan Muda Ye. Yevan, tak kusangka kau begini. Aku akan membuatmu atas penghinaan yang kau lakukan membayar mahal. Hahaha, Yevan, kau masih terlalu muda. Kau pikir semuanya berada di bawah kendalimu? Yevan, bukankah kau sombong? Bukankah kau angkuh? Salahkan dirimu sendiri yang terlalu tinggi hati. Aku tak peduli siapa engkau. Menginginkan teknologi inti perusahaan adalah dosa besar. Tapi karena engkau bisa menyentuh kuncinya, itu membuktikan kau punya sedikit kemampuan. Sebelum kau mati, aku ucapkan, selamat ulang tahun. Kunci teknologi inti perusahaan sudah lama ku ganti. Gu Tongming, kau hanya sia-sia saja. Yevan, kau tak tahu malu. Tuan Muda Ye, aku telah dibutakan oleh nafsu. Beri aku kesempatan lagi, Tuan Muda Ye. Dengan harga terendah, akuisisi semua saham keluarga. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Baik, saya mengerti. Kepulanganku, aku tidak ingin siapapun tahu. Kalau tidak, kalian tahu apa akibatnya. Saya mengerti. Selamat jalan, Tuan Muda Ye. Min? Wah, terima kasih banyak. Hanya kamu yang mau merawat orang tua ini. Sudah seharusnya Paman. Kak Yevan, akhir-akhir ini sangat sibuk. Dia juga sering bilang, mau kembali menjenguk Paman. Lagi pula, ayah angkat Kak Yevan, juga ayah angkatku. Merawat Paman sudah seharusnya. Aduh, terima kasih. Sini Kak Min, saya akan memperkenalkan seseorang. Kau mau apa? Mirip, sangat mirip. Beliau ini adalah Direktur Utama Perusahaan Qi, Pak Qi Tian, atau juga ayah kandungmu. Kau bicara apa? Ayah kandungku sudah lama meninggal. Kak Min, kau harus menerima kenyataan. Kalau begitu kalian ngobrol saja dulu. Ayah. Min, nama Min ini, aku yang memberikannya. Kau dan ibumu waktu muda. Sangat mirip. Aku tidak mungkin salah. Waktu itu, ibumu. Kau masih berani menyebut ibuku?
Saat ibuku meninggal, kau di mana? Saat aku hidup terlunta-lunta di jalanan, kau di mana? Kalau bukan karena Kak Evan, aku sudah mati. Pergi kau. Dulu aku tidak punya ayah. Sekarang juga tetap tidak punya ayah. Amin. Para berandalan kecil yang dulu menyakiti ibumu sudah lama kutangani. Selama bertahun-tahun, aku terus mencarimu. Tapi baru-baru ini aku mendapat kabar darimu. Aku minta maaf padamu. Namun, ambillah kartu nama ini. Kapanpun, jika engkau membutuhkan sesuatu, hubungi nomor telepon di atas. Bahkan jika kau menginginkan bintang di langit, ayah akan memetiknya untukmu. Aku tidak butuh bintang di langit darimu. Ambillah. Waner, di pelelangan kelas atas seperti ini, kenapa engkau masih membawa sampah ini? Aduh, Lin, kau tidak tahu? Dia memaksa untuk ikut seperti anjing kecil, sangat mengganggu. Ah, sudahlah. Aku tidak akan berdebat dengan anjing. Barang lelang selanjutnya adalah acara utama hari ini. Saya yakin para tamu terhormat, semua datang ke sini untuk ini. Tanpa basa-basi lagi, silakan lihat layar lebar. Di bawah grup Gemilang, Villa Angkasa 1. Harga awal 30 juta. Setiap kenaikan harga 1 juta. Wah, ini Villa Angkasa 1 dari grup Gemilang. Ini rumah mewah paling mewah. Lin, kau datang ke sini untuk ini? Benar, hanya rumah ini yang pantas untuk statusku. Dulu saya ingin membelinya, tapi tidak bisa. Sekarang karena sudah dilelang, saya harus mendapatkannya. Gu Tongming itu, berani-beraninya dia saat saya tidak ada, melelang rumah saya. Seharusnya saya tidak melepaskannya begitu saja. Saya menyesal. Tapi saya lihat hari ini banyak sekali orang kaya yang datang. Saya khawatir mereka semua mengincar rumah mewah ini. Selama grup Vevan tidak ikut menawar, siapa lagi yang lebih kaya dari saya? Rumah ini memang dilelang oleh grup Vevan. Mereka pasti tidak akan membelinya kembali. Jadi saya harus mendapatkannya. Belum tentu. Cih, sepertinya engkau, menantu Cacat, juga tertarik dengan rumah ini ya. Otakmu apa sudah dimakan anjing? Yevan, kau menggonggong lagi? Villa ini bukan untuk sembarang orang untuk ditinggali. Apa? Kau cari mati? Di bawah naungan grup Vevan, Villa Tianyu nomor 1, harga awalnya 30 juta, setiap kenaikan 1 juta, lelang dimulai. Aduh, pelelangan dimulai, jangan marah, jangan marah. Meladeni sampah ini, buang-buang waktuku saja. Tuan tamu nomor 78 menawar 31 juta. Tuan tamu nomor 43 menawar 32 juta. Tuan tamu nomor 78 menaikkan tawaran 2 juta, menawar 34 juta. Suasananya sangat menegangkan. Aduh, kenaikan tawaran mereka terlalu lambat. Dengan kecepatan ini, kapan akan selesai? Aku ingin segera pindah ke rumah mewah. Wah, Tuan Lin mau ikut menawar? Begitu Tuan Lin turun tangan, pasti mereka semua akan kalah. Tentu saja, aku naikkan 5 juta. Tamu nomor 3 menaikkan tawaran 5 juta. 5 juta. Harga saat ini sudah mencapai 39 juta. Sepertinya, tamu nomor 3 ingin mendominasi seluruh arena. Sepertinya, tamu nomor 3 ingin menggunakan kekuatannya untuk mendominasi semua yang hadir. Mulai menghasut lagi. Aduh, dengan kekayaan Lin, mana mungkin dia khawatir dengan tawaran orang lain? Memang hanya Waner kita yang paling mengerti.
berani adu kekayaan denganku? Tamu nomor 78 menawar 80 miliar rupiah. Sepertinya tamu nomor 78 juga sangat bertekad. Tamu nomor 43 menawar 82 miliar rupiah. Sepertinya tamu nomor 43 juga tidak mau mengalah. Mau menantangku? Saya tambah 10 miliar rupiah lagi. 10 miliar rupiah? Sampai kapan menawarnya? Kalau memang punya uang, langsung saja tawarkan harga tertinggi. Kalau berani, beli saja rumah ini. Kebetulan sekali, saya juga punya pemikiran yang sama. Hahaha, Wenner, biasanya kamu memberi rendahan ini berapa banyak uang saku sampai dia bisa membeli villa? Ya, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Toilet saja tidak mampu beli, apalagi villa? Hanya uang kecil, apa artinya ini? Omong besar semua orang juga bisa. Berani tidak, keluarkan uang tunai. Saya tawar 120 miliar rupiah. Tamu nomor 3 ini, siapa ya? Sangat royal, langsung menambah lebih dari 40 miliar rupiah. Tamu nomor 3 ini, siapa ya? Keren sekali, langsung menambahkan 20 miliar rupiah. Kamu tidak tahu? Itu Lino, putra sulung grup Lin. Oh, pantas saja. Begitu royal. Tapi grup Lin paling-paling hanya perusahaan kecil kan? 60 miliar rupiah. Tamu nomor 3 menawar 60 miliar rupiah, sekaligus menambahkan 20 miliar rupiah. Tamu nomor 3 selalu menakjubkan. Apakah ada lagi yang ingin menawar? Nilai total rumah ini hanya 50 miliar rupiah lebih. Saya lihat siapa yang berani mengambil risiko bersaing dengan saya. 60 miliar rupiah. Pertama, para tamu terhormat, villa ini adalah tempat tinggal paling mewah. Simbol status yang terhormat. Hanya rumah mewah ini yang cocok dengan status Lino, yang lain tidak pantas tinggal di dalamnya. 60 miliar rupiah kedua. Kesempatan langka, melewatkan kesempatan ini, Anda sekalian tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk membeli rumah mewah semewah ini. Tuan Yevan, bukankah kamu mau membelinya? Untuk kami lihat, ayo, silakan mulai pertunjukanmu. Hahaha. Yevan, kamu tidak cepat. Minta maaf pada Lino, selalu menyombongkan diri. Lihat saja, saya tawar 100 miliar rupiah. Wah. Apa Tuan Muda Lin sudah gila? Menawar barangnya sendiri dan menaikkan tawaran sebesar 200 miliar rupiah? Sepertinya tidak mungkin. Kali ini suaranya sepertinya bukan Tuan Muda Lin. Tuan ini, Anda yakin ingin menawar? Yakin. Kau berani sekali bicara. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana engkau akan menyelesaikannya. Yevan, aku sarankan kau tahu diri. Cepat pergi ke pihak balai lelang dan jelaskan semuanya. Jangan sampai masalah ini harus keluarga Chen yang tanggung. Aku tidak bercanda, tolong berikan aku nomor peserta lelang. Cepat hentikan. Kalau bukan karena kakek, aku tidak akan sudi menikahi orang tak berguna sepertimu. Sekarang kau mempermalukanku di depan umum. Setelah pulang, aku pasti akan menceraikanmu. Tuan, untuk membuka nomor peserta, perlu verifikasi dana. Dan untuk membuka nomor sementara, Anda harus memiliki 30% dari jumlah penawaran sebagai uang jaminan. Bagaimana? Chen Wanner, lihat baik-baik. Barang yang kau kejar dengan susah payah itu di mataku seperti apa? Silakan. Aku tidak sudi menanggung malu. Periksalah, setelah transaksi selesai, kembalikan padaku. Baik, Tuan. Tamu terhormat nomor 88, Tuan Ye. Verifikasi dana berhasil dengan tawaran 200 miliar rupiah. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Wah, siapa orang ini? Punya uang sebanyak ini? Tawarannya 1 miliar rupiah. Membeli villa ini? Entahlah, rumah ini tidak sebanding dengan 1 miliar rupiah. Jangan-jangan dia orang bodoh ya. 1 miliar rupiah sekali. 1 miliar rupiah 2 kali. 1 miliar rupiah 3 kali. Selamat, Tuan VIP nomor 88, Tuan Yanto, dengan harga 1 miliar rupiah, telah berhasil mendapatkan rumah mewah nomor 1 ini.
kau bisa bayar 1 miliar rupiah. Kalau tidak bisa, uang 300 juta rupiahmu itu, yang entah dari mana engkau dapatkannya, akan disita sebagai denda dan diberikan kepada pihak balai lelang. Hahaha. Yanto, kulihat bagaimana engkau akan menyelesaikan ini. Jangan harap aku akan membereskan masalahmu. Tidak perlu. Tuan Yanto, silakan selesaikan pembayarannya. Tuan Yanto, bayarlah. Baik, pembayaran telah diselesaikan. Perusahaanmu, Lincorp, memang cukup baik, tapi untuk mengeluarkan 1 miliar rupiah, kurasa juga akan sangat merugikan kalian. Wah, bukankah ini Tuan Lin? Tuan Gu, jangan mengejekku, panggil aku Lin saja. Bagus, besok suruh ayahmu ke rumahku. Kebetulan ayahku sedang mencari partner untuk sebuah proyek. Wah, terima kasih Tuan Gu. Anda hari ini mau belanja? Begini, semua belanjaan hari ini saya yang bayar. Tidak perlu. Bukankah itu Wan R? Tuan Gu, Anda kenal Wan R? Tentu saja, sangat kenal. Aduh, saya tiba-tiba ingat saya harus pulang dan membicarakan kerja sama ini dengan ayah saya. Itu, Wan R, temani Tuan Gu, ngobrol baik-baik. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Sayangku, kamu hebat sekali. Tidak seperti sampah itu, bahkan untuk berhubungan seks saja susah. Aduh, kartu truf yang kamu bicarakan itu, apa ya? Kartu truf mana bisa dengan mudah diungkapkan. Tapi bisa mengeluarkan 1 miliar untuk membeli sebuah villa juga bukan perkara mudah. Yang pergi ke pelelangan bersamamu, Lino itu, walaupun lumayan, tapi menyuruh keluarganya mengeluarkan 1 miliar, juga harus berpikir 2 kali. Sayang, ayo kita menikah. Hari-hari seperti ini, aku tidak mau menjalaninya lagi. Kamu berencana bercerai? Bercerai? Mungkin bercerai agak sulit. Tapi, kalau tidak bercerai lalu bagaimana? Kita jalani saja di depannya. Anggap saja memelihara seekor anjing, bukankah ini lebih menggairahkan? Kamu memang pintar bermain. Aduh, aku kan hanya ingin bersamamu setiap hari. Sebelumnya aku salah. Yevan hanyalah sampah yang tidak tahu diri. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghajarnya. Jadi kamu setuju? Iya, kita cari waktu untuk tunangan dulu. Aku tidak bisa membiarkan wanita cantik sepertimu terus menunggu. Lebih baik berhati-hati. Lagi pula, keluargaku nanti akan bergantung padamu untuk menopangnya. Kamu berencana untuk membalas budiku bagaimana? Tentu saja harus memuaskan suamiku tersayang. Ayah, akhir-akhir ini Elvan semakin kurang ajar, sama sekali tidak menganggap keluarga kita ada. Dia mungkin berpikir dengan membeli saham keluarga kita di grup luar biasa, kita akan tidak punya apa-apa. Naif. Kita harus menemukan cara untuk menekan arogansi dia, mempermalukannya, membuatnya tahu, bahkan dengan grup luar biasa, dia hanyalah sampah. Jadi kau punya ide, katakan padaku. Istrinya wanita yang menggoda, tapi dia idiot yang tidak punya otak, sama sekali tidak tahu identitas Elvan. Terus saja merayuku, ingin mendekati keluarga kita. Bagaimana kalau aku menikahinya di depannya? Hahaha. Boleh,
tapi itu belum cukup. Aminah, akhirnya kau mau bertemu denganku. Betapa aku berharap kau bisa kembali padaku. Berikan aku kesempatan untuk menjadi seorang ayah lagi. Bolehkah? Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku sudah melupakannya. Aku juga terbiasa dengan kehidupan sekarang. Selama bertahun-tahun tanpamu, aku hidup cukup baik. Ada Kak Elvan yang merawatku. Aku tidak ingin merusak kehidupan sekarang. Baiklah, ayah tidak memaksamu. Kau mau tinggal di mana saja boleh. Tapi nanti, bolehkah ayah sering mengunjungimu? Baiklah. Kalau ada waktu, kita pergi berziarah ke makam ibu. Baik. Kalau begitu, bisakah kamu memanggilku ayah? Dimas, wanita ini kenapa ya? Baru saja dengan mantan suaminya yang cacat itu bercerai, sudah dapat pengganti yang lebih kaya. Bunga, beritamu ini terlalu ketinggalan zaman, kamu tidak tahu ya. Dulu wanita ini itu karena menikahi suami yang masuk ke keluarganya, baru mewarisi bisnis keluarga mereka, bagaimana mungkin bercerai? Jadi, begini, menikahi pria yang masuk ke keluarganya, lalu menikah dengan pria kaya dan tampan, bisa begitu ya? Tunggu saja, hari ini pasti ada pertunjukan yang bagus. Aku iri sekali. Dia pemenang hidup sejati. Kau juga bisa mencobanya. Mungkin kau juga bisa menemukan suami kaya. Aku tidak bisa. Aku tidak punya kemampuannya. Lihat betapa genitnya dia. Aku tidak semesum dia. Selamat datang semuanya di acara pertunanganku dan One Air. Terima kasih atas semua doa, agar One Air menemukan tempat berlabuhnya yang sebenarnya. Kalian semua tahu keadaanku? Pernikahanku tidak bahagia. Kakekku yang memaksaku, 3 tahun ini aku sudah bersabar, aku sudah tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak mau bersama pria pecundang lagi. Jadi aku memutuskan untuk berani bersama kekasihku yang sebenarnya. Di hari-hari mendatang, aku pasti akan memperlakukan One Air dengan baik. Aku harap kalian semua bisa mendukung kami, mendoakan kami. Kami mendukung One Air, memikirkan One Air, hidup bersama sampah seperti itu. Selama 3 tahun, aku merasa jijik untukmu. Gas, kamulah tempat berlabuh terbaik untuknya. Ya, sampah seperti Yevan, bahkan tidak layak untuk mengikat tali sepatu One Air. Hanya Gas dan One Air, yang merupakan pasangan yang serasi, kami menyetujui pernikahan ini. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Yevan, ngapain kamu kesini? Peduli amat aku sama persetujuanmu. Sekarang kamu masih istriku, kamu mau menikah sebagai suami, bagaimana mungkin aku tidak datang? Kamu datang pun percuma. Kamu pikir kamu bisa mengubah apa? Aku datang bukan untuk menghentikan kalian, aku datang untuk merestui kalian. Apa maksudmu? Ini surat perjanjian cerai, asal kamu tanda tangan di sini, pernikahan kalian bisa diselenggarakan secara resmi. Yevan, kamu menjebakku. Rencanamu bagus sekali. Kamu tahu betul, di surat wasiat kakekku tertulis, jika aku bercerai darimu, aku akan kehilangan hak warisku atas keluarga Chen. Tenang saja, di sini tertulis dengan jelas, perjanjian cerai ini kuajukan tidak akan ada pengaruhnya padamu. Aku sudah menandatanganinya, kamu tinggal tanda tangan, aku akan segera pergi tanpa membawa apa-apa. Serius? Aku tidak perlu membohongimu dalam hal ini. Baiklah, anggap saja kamu telah melakukan satu hal yang baik. Sekarang kamu bukan bagian dari keluarga Chen lagi, silakan pergi dari sini. Budi kakek Chen sudah kubalas. One Air, kamu benar-benar telah mengecewakan
harapan kakek padamu. Karena kita sudah bercerai, kau tidak berhak berdiri di sini. Pergi. One Air, hari ini adalah hari bahagia kita. Semua tamu sudah datang, kita tidak membutuhkan sumpitnya. Kau berusaha keras untuk menjilat orang kaya dan berkuasa. Kasihan sekali, kau tidak pernah tahu kakekmu telah memberikan kesempatan terbaik kepadamu. Tidak, kakimu, bukankah kau lumpuh? Bagaimana kau bisa berdiri? Ini semua berkatmu. Sebenarnya, aku harus berterima kasih kepada Gali. Tuan Yevan, kunci pemulihan kakimu ada pada One Air. Asalkan kalian menikah selama 3 tahun, aku jamin kakimu akan sembuh. One Air, kakek membuatkan lipstik ini untukmu. Ini cukup untuk beberapa tahun. Nanti kalau kakek sudah tidak ada, mereka bisa menemanimu untuk kakek. Bukan, kakek memanggilku jauh-jauh ke sini hanya untuk memberiku lipstik murahan ini. Ini kakek buat dengan susah payah untukmu. Kamu harus menyimpannya baik-baik. Meskipun tidak digunakan, jangan dibuang. Baiklah. Meskipun aku tidak menggunakannya, aku akan tetap menyimpannya. Waktu itu, kakek Chen menyelamatkan hidup. Namun, dia tidak menyembuhkan kakiku. Dia ingin menggunakan kakiku sebagai ancaman agar aku menikahimu dan masuk ke keluarga Chen. Namun, aku juga orang yang tahu membalas budi. Kalau tidak, One Air, apa yang membuatmu bisa menarik perhatianku? Dasar sampah, apa hakmu untuk memilih-milih aku? Apa maksudmu? Arti sebenarnya, barang-barang yang ditinggalkan kakek Chen pasti ada padamu, One Air. Tapi aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun tanpa petunjuk. Aku sudah muak dengan hari-hari seperti ini. Keluarga Chen seharusnya tidak ada lagi. Dasar sampah, apa yang kau lakukan di kamarku? Berantakan sekali. Cepat bereskan, kalau tidak ada makan malam. Aku akan pergi menemui Tuan Gu malam ini, jadi aku harus berdandan. Tuan Gu adalah orang penting di grup Faifan. Jika aku bisa mendapatkan hatinya, keluarga kami pasti akan naik level. Mengandalkanmu, mungkin seumur hidup tidak akan bisa diandalkan. Kau bukan orang cacat. Kerjaannya hanya memikirkan cari laki-laki untuk bantu keluarga Chen. Kenapa engkau tidak berpikir untuk mengandalkan dirimu sendiri? Aku cari laki-laki, bukannya mengandalkan diriku sendiri. Dasar sampah, kau tahu apa? Kalau kau punya kemampuan, cari juga perempuan untuk diandalkan. Aduh, lipstik pemberian kakek ini sama sekali tidak cocok dengan bajuku. Barang-barang di rumah sudah diperiksa semua, barang-barang pribadinya juga sudah diperiksa semua, tapi hanya kosmetik yang terlewat. Mungkinkah? Kalau kau punya kemampuan, perlukah aku repot-repot cari laki-laki? Dasar sampah. Ambil beberapa barang ke sini untuk diuji. Kalau bukan karena Tuan Gu menyukai penampilanmu, kalau bukan karena engkau mengejar Tuan Gu, bagaimana aku bisa sembuh dan berdiri seperti ini? Tuan Ye ketemu di antara lipstik ini ada satu memang ditemukan zat obat. Orang kami sudah melakukan percobaan dan memastikan ini adalah obat ajaib yang bisa menyembuhkan kakimu. Tuan Ye, Anda bisa berdiri lagi. Yevan, kalaupun kau bisa berdiri, kau tetap saja sampah yang bisa berjalan. Sampah tetaplah sampah. Aku bisa kapan saja mematahkan kakimu lagi. Ramai sekali di sini.
Kami para orang tua ini tidak tahu apakah kalian masih menerima kami. Yang bicara itu adalah Tuan Zhang, seorang tokoh properti. Lihat di belakang, orang tua itu, dia adalah ketua asosiasi farmasi. Dia adalah Tuan Qin. Tuan Gu memang Tuan Gu, sangat berpengaruh. Banyak tokoh besar datang untuk mendukungnya. Hanya seorang junior, dari mana dia mendapatkan pengaruh sebesar itu, berpikir terlalu jauh. Lihat, itu Tuan Wu dari grup Five-Fan. Kudengar, Tuan Wu telah mengusir keluarga Gu dari grup Five-Fan. Kurasa, mereka datang dengan niat buruk. Kalian semua, bukankah kalian meremehkan keluarga Gu? Bagaimana? Tahu aku jauh lebih kuat daripada sampah ini ingin menjilatku. Baiklah, Tuan Qin. Asalkan kau menyatakan sikapmu hari ini, masalah sebelumnya, aku bisa melupakannya. Memberimu kesempatan, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Ye Fan, kau lihat? Para tokoh dari berbagai industri datang untuk merayakan pertunangan kami. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawan kami? Selamat. Kau cukup pintar. Karena kau sudah minta maaf, maka aku... Selamat untuk Tuan Ye. Selamat Tuan Muda Ye Fan, atas kesembuhan Anda dan juga atas kebebasan Anda kembali. Sungguh suatu kebahagiaan ganda. Kami para orang tua ini ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Ye Fan. Tuan rumah ini? Siapa sebenarnya Ye Fan ini? Begitu banyak orang penting yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Aku tidak tahu identitas aslinya, tapi dia pasti hebat. Ini baru pria idaman, sangat tampan. Tuan Muda Ye Fan, sekarang Anda sudah bebas. Kebetulan, aku punya seorang cucu perempuan yang seusia denganmu. Kurasa, bagaimana kalau suatu hari nanti kalian bertemu? Hahaha. Pak Qin, karena perbedaan generasi, jangan ikut campur. Putriku itu cantik dan anggun. Tuan Muda Ye Fan pasti menyukainya. Bukan kalian ini bagaimana bisa di acara pertunangan orang lain? Kalian senaknya menjodohkan orang? Ini sepertinya kita tidak punya kesempatan. Tuan Muda Ye Fan, siapa ini? Haha, ini Qiaomin, teman masa kecilku, sahabatku sejak kecil. Oh, begitu rupanya. Pak Zhang, Anda jangan membantahku lagi. Kita tidak punya kesempatan. Sebenarnya, asalkan Tuan Muda Ye Fan mau, meskipun tidak menikah, putriku pasti juga akan menyukainya untuk melayani Tuan Muda Ye Fan. Sebenarnya, asalkan Tuan Muda Ye Fan mau, tidak perlu menikah resmi untuk melayani Tuan Muda Ye Fan, putri saya pasti juga suka. Kalau tidak, aduh. Hahaha, banyak sekali rasa cemburunya. Nona muda, kami ini hanya bercanda saja. Jangan dianggap serius, jangan dianggap serius. Kalian mau apa? Siapa yang memberimu kepercayaan diri sehingga kau merasa bisa disejajarkan dengan Tuan Muda Ye Fan? Haha, bagus sekali. Karena kalian semua ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Ketua menerima kabar, Ye Fan muncul di upacara pertunangan Waner, para pemimpin dari berbagai industri hadir. Ye Fan, aku telah menyusun rencana selama bertahun-tahun. Akhirnya tiba juga hari ini. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari genggamanku lagi. Keluarga Gumu sudah dibersihkan sepenuhnya dari grup Five Fan. Bagaimana kau bisa membuat kami mati? Kau bilang apa? Keluarga Gu dikeluarkan dari grup Five Fan? Ini tidak mungkin. Tuan Muda Gu, katakan padaku ini tidak benar. Keluarga Gu memang dikeluarkan dari grup Five Fan, tapi... Tidak tahu malu. Keluarga Gu tanpa grup Five Fan, dia bukan siapa-siapa. Surat perjanjian. Surat perjanjian, surat perjanjian. Waner, kau gila. Surat perjanjiannya hilang. Surat perjanjiannya hilang. Perceraian kita tidak sah. Kau
Yevan, masih milikku. Masih milikku. Lalu bagaimana jika engkau memakannya? Surat perjanjian dibuat rangkap 2, salinan lainnya ada padaku. Dan banyak orang di sini yang melihatnya, bukan giliranmu untuk bicara. Saya bersedia menjadi saksi untuk Yevan. Saya juga... One Air, tidak ada penyesalan yang bisa dibeli di dunia ini, kau yang mencarinya sendiri. Tidak, Aku mengingat budi baik kakek Chen yang telah menyelamatkan hidupku, jadi aku tidak mempermasalahkan rencana kecilnya untuk membalas budi. Selama ini, aku bersabar dan membantunya dengan sepenuh hati dan membiarkanmu menghinaku. Tapi sekarang, aku sudah membalas budi baik kakek Chen. Aku dan keluarga Chen tidak ada hubungan lagi. tidak. Kau, Yevan, sehari menjadi menantu keluarga Chen, seumur hidup akan menjadi menantu keluarga kami. Kau akan selalu menjadi milikku. Kau dan grup Faifanmu akan selalu menjadi milikku. Milikku. One Air, kau gila? Kemari bawa One Air ke rumah sakit. Tuan Muda Ye tidak perlu repot-repot. Biar saya lihat saja. Yevan, keluar dan hadapi kematianmu. Sok misterius. Ayo, kita temui dia. Ayo. Ayah, akhirnya ayah datang. Mereka semua pantas mati. Aku akan satu persatu menghukum mereka untukmu. Tapi yang paling pantas mati adalah Yevan. Gu Tongming, kau sekarang hanya seekor anjing kurap, masih berani sombong di sini. Anjing kurap. Kau benar-benar berpikir dengan mengakuisisi sahamku, kau bisa benar-benar menghancurkan keluargaku? Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau akan segera tahu. Saatnya engkau membalas dendam, biarkan mereka mulai. Yevan, sudah waktunya engkau tahu kekuatan kami yang sebenarnya. Hei, rebut grup Faifan. Mimpi di siang bolong. Apa? Aku mengerti. Ada apa? Tuan Muda Ye, perusahaan. Bicaralah, tadi bisa bicara kan? Kenapa sekarang tidak berani bicara? Haha. Cepat katakan, ada apa sebenarnya? Saham perusahaan sedang dibeli dan dipindahkan dalam jumlah besar. Sekarang Gu Tongming sudah memiliki 49% saham perusahaan. Bagaimana mungkin? Selain saham Anda, semua saham lainnya sudah dibeli oleh Gu Tongming dengan sangat cepat. Kau benar-benar mengira terakhir kali aku benar-benar kalah? Jangan terlalu naif. Apa maumu? Apa yang kuinginkan? Tentu saja untuk merebut semua yang kau miliki. Bahkan jika engkau memilikinya. 49% saham, lalu kenapa? Aku tetap pemegang saham terbesar. Perusahaan ini tetap aku yang berkuasa. Tuan Muda Ye, kami semua mendukungmu. Kami pasti akan membantumu untuk mengusir orang yang tidak tahu diri ini keluar dari Faifan Group. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Apa artinya kau punya saham? Tanpa dukungan dari berbagai kalangan industri, kau hanya bisa memuntahkan semua yang sudah kau telan. Sok pintar. Hanya orang tidak berguna yang bergantung pada orang lain. Orang kuat sejati mengandalkan diri sendiri. Bicaramu enak saja. Coba saja sendiri. Bersembunyi di selokan selama bertahun-tahun, apa kau sudah gila mengatakan omong kosong di sini? Saya bilang grup unggul adalah milik saya, maka itu adalah milik saya. Pak Qin, Pak Zhang, benar kan? Kau pikir kau siapa? Bagaimana sekarang? Ini apa? Berlagak sok mistis. Hanya sebuah token rusak. Tuan Yevan, selama bertahun-tahun ini, Anda tidak peduli dengan urusan dunia dan tidak tahu tentang kebangkitan Gerbang Luoseng. Konon Gerbang Luoseng menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan sejumlah besar bawahannya dan mereka semua sangat setia. Lalu apa hubungannya
token ini dengan gerbang Luosheng? Ini adalah tanda dari pemimpin gerbang Luosheng, perintah Yan Luo. Hanya sebuah organisasi yang berdiri selama beberapa tahun berani melawan grup Faifan saya? Keterlaluan. Masih keras kepala? Perintah Yan Luo ada di sini, cepat patuhi perintah. Bawahan mematuhi perintah pemimpin. Apa yang terjadi? Tuan Qin, kalian? Yevan, kami benar-benar tidak ingin melawanmu, tapi gerbang Luosheng mengendalikan keluarga kami. Kami tidak punya pilihan. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kami terus mencarimu, tapi kau terlalu tertutup. Kami bahkan tidak mengenalimu. Terakhir kali di rumah sakit, kita seperti orang asing. Hari ini, kami mendengar kabar dari Tuan Wu, katanya kau akan muncul di sini. Kami bergegas datang untuk meminta bantuanmu. Tapi yang tidak kami duga, Gu Tongming datang terlalu cepat. Kami belum sempat berbicara dan dia muncul. Kau pikir Yevan bisa membantumu? Sekarang grup Faifan sudah aku kendalikan. Penyelamat kalian, Yevan mungkin sudah kerepotan sendiri. Jadi, kekacauan internal grup Faifan baru-baru ini adalah ulahmu. Sepertinya kedua, senior hari ini dikendalikan olehmu dengan cara-cara kotor ini. Pemenang adalah raja, cara apapun, tidak penting. Lagi pula, bahkan jika kau tahu, lalu bagaimana, inilah perangkap maut yang kurencanakan. Kedua senior, aku tahu, kalian dipaksa oleh raksasa, terpaksa. Aku tidak menyalahkan kalian. Hahaha. Tuan Mudaye sungguh berjiwa besar. Lalu lihatlah saat kedua senior menyerangmu. Apakah mereka bisa mengampuni? Tapi, aku sekarang memberi kalian kesempatan beritahu aku bagaimana raksasa mengendalikan kalian, sisanya akan kutangani sendiri. Tuan Mudaye, bukan kami tidak mempercayaimu, tapi ini menyangkut hidup dan mati keluarga. Kami benar-benar tidak berani bertaruh. Hahaha. Tuan Mudaye, apakah kau masih bisa mempercayai orang-orang ini? Yevan, maafkan aku. Kakek Qin, bahkan kau juga tidak mempercayaiku. Tuan Mudaye, raksasa terlalu kuat. Jika kami melakukan gerakan sedikit saja, keluarga kami akan dibantai. Ini menyangkut nyawa, tidak ada cara lain. Kau pikir kau pintar ya? Yevan, ku beritahu kau, hari ini akan kutunjukkan padamu satu hal, semakin tua semakin menjadi berani melawan keluarga Gu, akibatnya hanya satu, mati. Kau benar-benar berpikir aku sendirian, tidak bisa berbuat apa-apa. Omong kosong, ayo. Mana orang-orangku? Kemana perginya mereka semua? Gu Tongming, mungkin saja begini, anak buahmu sudah tidak bisa bergerak. Bagaimana kalau aku yang memanggil mereka untukmu? Ayo. Siap laksanakan. Tuan Muda Yevan, 28 anggota Rosengmen sudah diamankan. Bagus. Tanpa anak buah, aku masih bisa memberi perintah. Gu Tongming, apa teleponmu tidak bisa dihubungi? Bagus, Yevan. Apa yang kau lakukan? Sejujurnya, aku sebelumnya tidak tahu kau akan datang hari ini. Hanya saja aku akan kembali hari ini. Jadi, tentu saja aku harus melakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Silakan Tuan Yevan. Dalam 3 menit, saya akan membuat Pak Gu melihat sendiri apakah anak buahnya sudah terbaring rapi menunggunya. Hahaha. Jangan kira kau bisa mengalahkan beberapa anak buah, lalu bisa membalikan keadaan. 3 menit, sebaiknya engkau khawatirkan saja anak buahmu sendiri. Apa katamu? Pasukan tempur perusahaan Faifan sudah lama ku kendalikan. Hanya tersisa beberapa tikus kecil saja. Tapi tidak masalah, hanya beberapa peran kecil, aku tidak peduli. Yevan, menyerahlah. Kau tidak akan bisa melawan Tuan Gu. Ya, Yevan, di saat seperti ini,
Kau seharusnya mengalah saja, mungkin Tuan Gu masih bisa mengampunimu. Haha, benar-benar lucu. Aku, Yevan, tidak seperti kalian yang tidak punya tulang punggung. Ingat, setelah aku, Yevan, melewati ini, aku akan membalas kalian satu persatu. Lancang. Haha, kau pikir kau bisa berbuat apa? Yevan, menyerahlah. Bagaimana Yevan? Sekarang kau tahu kemampuanku. Kalian lumayan juga. Setelah masalah ini selesai, aku akan melepaskan keluargamu. Sedangkan untukmu, Yevan, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Gu Tongming, kau hanyalah tikus pengecut yang bisa membuat dua bos besar ini ketakutan seperti ini. Apa katamu? Seorang perawat, berani sekali kau menantangku? Gadis muda, perhatikan ucapanmu. Kami bisa saja menghancurkanmu. Sampah tetaplah sampah. Seindah apapun penampilan luarnya, di dalam hatinya ia tetap seekor anjing. Hahaha, benar-benar terpengaruh pergaulan buruk ya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau dapat keberanian untuk berbicara sombong di depan kami semua. Apakah benar atau tidak, kita lihat saja nanti. Xiaomin, ini bukan urusanmu, cepat pergi. Kak Yevan, tenang saja, tidak apa-apa. Tuan Qin, bagaimana Kak Yevan memperlakukan Anda? Anda harus tahu di dalam hati Anda. Saya jamin, mulai sekarang, Anda tidak akan bisa praktek kedokteran lagi. Kau gadis kecil, beraninya kau bicara besar. Mari kita lihat sekarang, apa lagi yang bisa kau lakukan? Saya bilang Tuan Qin, bukan Anda kan, Tuan Zhang? Saya jamin, setelah hari ini, Zhang Estate Anda tidak akan mendapatkan satu proyek pun. Xiaomin, kau? Tenang saja Kak Yevan. Kata-kata terakhirmu sudah selesai, sudah diberi waktu selama ini, sudah memikirkan bagaimana cara matimu. Waktunya hampir habis, sebaiknya kau jangan bicara besar dulu. Tongming, hitung orang-orangmu. Lihat apakah orang yang kau atur sudah datang semua. Ini tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya? Ini tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya? Kalian hanya ingat ada grup nuansa, tapi sepertinya lupa bahwa masih ada grup Qi. Ayah saya bernama Qi Tian. Grup Qi yang setara dengan grup nuansa? Jadi begitu. Tuan Muda Ye, Nona Qi, saya salah, maafkan saya. Mulai sekarang, saya hanya akan mengikuti perintah kalian berdua. Tuan Muda Ye, saya seharusnya tidak meragukanmu. Semua ini karena Gu Tongming, dia yang memaksa bajingan kau menghancurkan aku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tidak pernah mendengar Qi Tian punya anak perempuan, dia palsu. Gu Tongming, kenapa engkau gugup? Dan kalian, saya di sini tidak membutuhkan orang-orang yang pelin-pelan seperti kalian. Tuan Muda Ye, kau memang hebat, tapi saham perusahaan-perusahaan ini sudah lama jatuh ke tangan Gerbang Rosoku. Aku punya uang adalah segalanya. Kau pikir dengan memiliki saham, kau bisa mengendalikan segalanya? Apa maksudmu? Hak pengendali ada di tanganku. Perusahaan harus mendengarkanku. Gu Tongming, biar aku beritahu kau, perusahaan terdiri dari orang-orang, bukan saham. Bagus. Jerman, kau tidak berpikir kau bisa berbuat semaumu, kan? Benar-benar, Tian. Semuanya berakhir. Terima kasih, Om Tian, atas bantuannya. Full, bocah bau. Jika kau berani memperlakukan Amin dengan buruk, aku akan menghajarmu. Berani kau? Aku salah. Anak perempuan memang lebih dekat dengan ayahnya. Gu Tongming, nyalimu cukup besar juga. Di grup Feifan, kau tidak jujur, malah membuat keributan Rashomon. Sekarang apa? Kau juga ingin grup Kuiku, kau injak-injak juga. Qi Tian, aku akui grup Kimu memang hebat.
Tapi jangan lupa, ini Jiang Cheng, bukan Hai Cheng Wu. Naga kuat tak bisa kalahkan ular tanah. Apa engkau tidak mengerti? Kau hanya tahu naga kuat tak bisa kalahkan ular tanah. Apa kau tidak pernah dengar? Bukan naga hebat tak akan seberangi sungai? Jangan menakut-nakuti. Grup Ki memang hebat, tapi Rasomonku juga bukan vegetarian. Paling buruk kita sama-sama hancur. Ikan pasti akan mati, tapi jaring tidak akan robek. Kitian, jangan kau kira kau adalah San Gokong. Kekuatan di bawahku, dapatkah kau lawan sebagai orang luar? Ku beritahu kau, segera pergi. Aku akan menganggap hal ini tidak pernah terjadi. Aku bukan takut padamu, tapi aku merasa hal ini dengan grup Kimu tidak ada hubungannya. Kalau tidak, paling buruk, aku akan pergi ke Hai Cheng menghancurkanmu. Hahaha, nyalimu besar sekali. Grup Kuiku asetnya lebih dari 1.000 miliar. Aku memegang 80% saham. Bersaing soal kekuatan dasar, bahkan kau grup luar biasa, di masa jayamu pun tidak bisa. Dan kau tahu, sejak Mini menghilang, aku bersumpah dalam hati, saat aku menemukannya, putriku, aku tidak akan pernah membiarkannya mengalami sedikit pun rasa sakit hati. Kau pikir aku hanya punya grup Ki? Kau salah. Demi Mini, aku punya identitas lain, pimpinan gerbang suci. Kebetulan, di Jiangcheng kalian juga ada cabangnya. Tidak mungkin, ini tidak nyata. Sungguh tak terduga. Saya benar-benar ceroboh. Pak Wu, waktunya sudah tidak pagi lagi, cepatlah bekerja sama dengan Pak Ji. Rosengarten harus dihancurkan. Baik, Tuan Muda Ye. Pak Ji, kita bisa mulai. Apa? Disita? Halo? Apa gedung kami tidak memenuhi syarat kualitas? Saya... Halo, hei kamu, cepatlah sedikit. Baik. Apa? Ada apa dengan kantor pusat? Gu Tongming, apakah engkau masih percaya diri? Baik, kalian hebat. Gu Tongming, kau bisa menyerah sekarang. Hari ini adalah hari bahagia untuk putramu. Jangan merusak suasana. Yevan, jangan terlalu sombong. Ayahku pasti punya cara untuk menghadapimu. Aku akui, dalam hal tipu daya aku kalah darimu. Rencana yang telah kususun selama bertahun-tahun dihancurkan olehmu dengan mudah. Yang bermain licik itu kau. Tuan Muda Ye tidak pernah menggunakan taktik murahan seperti itu. Yevan, jangan senang dulu. Jangan berpikir kau sudah mengendalikan semuanya. Sepertinya engkau lupa, aku masih punya identitas sebagai petarung terhebat di dunia. Tuan Muda Yevan, kami akan melindungimu, cepatlah pergi. Kabarnya, pemimpin gerbang Luoseng adalah petarung terhebat di dunia. Keselamatan Anda adalah yang terpenting. Mau pergi? Sudah terlambat, hati-hati. Pak Wu, Anda baik-baik saja? Nyawamu memang keras. Lain kali tidak akan ada yang melindungimu lagi. Kau cari mati? Jangan, Tuan Muda Yevan, dia adalah petarung terhebat di dunia. Bertarung 1 lawan 1 dengannya. Bukankah itu sama saja bunuh diri? Aku sudah memutuskan. Gerbang Luoseng sudah hancur. Sekarang, ini urusanku dengan Tongming, urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Berani juga engkau, Tuan Muda Yevan. Aku janji padamu, hari ini aku hanya akan membunuhmu. Tidak akan menyusahkan orang lain. Tuan Muda Yoga tidak boleh pergi. Pak Wu, karena Tuan Muda Yoga ingin mengorbankan dirinya, kau biarkan saja dia. Setidaknya setelah mati, dia masih bisa mendapatkan nama baik. Antara kau dan aku, siapa yang menang dan siapa yang kalah belum tentu. Yoga,
Apa kau serius? Kau ingin membunuhku? Tidak perlu banyak bicara, keluarkan jurusmu. Tenang saja, aku bisa. Baik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menahan pukulan Tian Yuanku? Ketua Gu yang disebut master nomor 1 di dunia hanyalah karena belum pernah bertarung dengan yoga. Tak disangka kekuatanmu begitu kuat. Pantas saja, jebakan maut yang kurencanakan dulu hanya untuk melukaimu parah, bukan untuk membunuhmu. Ternyata dulu juga engkau yang merencanakannya. Baik, kalau begitu hari ini kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Pertandingan belum berakhir, hadapi ini. Aduh. Ayah baik-baik saja. Rencana yang telah kubangun selama bertahun-tahun tidak boleh hancur hari ini. Karena engkau ingin pertarungan yang menentukan, maka akan kukabulkan permintaan. Ayah. Tuan Gu sudah tak berdaya dan tidak bisa membuat masalah lagi. Biarkan ayah dan anak itu berjuang sendiri. Sita semua aset keluarga Gu dan berikan pada Min sebagai mas kawin. Hei, anak nakal ini seenaknya saja mengabaikan aku. Diam. Aduh, anak perempuan memang lebih mementingkan orang lain.